terkait CV itu apa sih kepanjangannya? Ada itu CV, C sama B gitu. Bagus, berarti kalau nggak tahu bagus. Dengan kalian memperhatikan saya di depan ini, kalian akan tahu tuh CV itu apa, ATS itu apa, teknologinya itu apa. Sebenarnya beberapa kalian mungkin sudah pakai, tapi nggak paham. Apalagi zaman sekarang, apapun yang kalian mau tanya, tinggal ketik langsung muncul. Nah itu poinnya. CV itu adalah kurikulum vitae. In English ya, bahasa Inggrisnya kurikulum vitae. Kalau bahasa Indonesia adalah bukan apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Saja kan, tapi bisa saja karena CV kamu nggak kebaca. Nanti akan kita tunjukkan, kita ajarkan buat CV yang benar, biar supaya ketika nanti kalian melamar, CV kalian itu terbaca. Salah satu faktor yang membuat CV itu tidak terbaca adalah mungkin kalian pernah lihat di dalamnya itu terlalu banyak foto-foto, gambar-gambar. Nah zaman sekarang itu udah nggak pakai seperti itu lagi, karena AI nggak kebaca itu. Nah ini salah satu struktur pelatihannya, yaitu sesi teori, nanti praktek sama simulasi. Nanti kalian ketika sudah buat CV, nanti akan kita cek CV kalian yang buat itu udah berapa persen sih benarnya. Jadi saya harapkan pelatihan hari ini teman-teman itu pulang dari ruangan ini udah punya CV masing-masing. Jadi nanti ketika kalian lulus, kalian tinggal tambahin tuh pengalamannya, magang di PT ABCD, ikut organisasi ini. Jadi kalian nggak perlu capek-capek, nanti begitu lulus dari SMK 39 harus buat CV ATS lagi. Gunakan CV ATS ini saja. Jadi kalian pelatihan isinya daging gitu maksudnya. Bukan isinya hanya teori, tapi daging ada yang dihasilkan. Makanya tadi Pak Yudi bilang harapannya teman-teman ini beli laptop. Laptop zaman sekarang kan nggak mahal, 2-3 juta juga udah ada. Tujuannya apa? Nanti pasti kalian rasakan ketika kalian lulus ingin melamar. Laptop itu sangat penting. Ketika kalian kerja, laptop itu sangat penting. Ya harapannya sih di tempat kerja ada laptop ya, tapi kan nggak semua menyediakan ya. Dan kalian harus punya. Dan saya yakin untuk sekelas kalian bisa lah beli handphone yang bagus-bagus semua kok. Ya handphone saya aja kalah. Kan yang pakai iPhone kan? Ayo ngaku pakai iPhone. Karena dia nggak akan ngebaca gambar. Makanya sistem ATS itu hindari penggunaan gambar. Kemudian desain berlebihan, ada tabel, grafik, warna-warni, itu sudah nggak pakai lagi. Kemudian informasi yang tidak relevan, yang saya bilang tadi, agama, status, tinggi, berat badan, itu udah nggak perlu lagi. Kemudian alamat lengkap, nah alamat lengkap itu nggak perlu lagi, cukup aja semuanya Jakarta atau Jakarta Pusat, Rawamangun, cukup ya, nggak perlu jalan ini alamat ini, karena itu data pribadi Anda. Kalau kesebar keluar agak repot. Kemudian pengalaman tidak relevan, contoh nih, suka membaca, tidak relevan dengan screening ATS. Makanya di sini di sistem ATS itu pengalaman itu atau hobi umum itu harus yang bisa sesuai dengan kriteria dari si lowongan pekerjaan. Adalah 90% tingkat keberhasilan terkait Anda menggunakan CV ATS. Minimal kalian cari kerja itu yang paling pertama adalah dipanggil interview. Gimana kalian bisa dapat kerja kalau dipanggil interview aja nggak pernah? Untuk bisa dipanggil interview harus kebaca dulu CV-nya. Kalau CV-nya nggak kebaca, mau gimana kalian dipanggil? Kalau nggak dipanggil, mau gimana interview? Nanti kalian pasti ngerasain yang namanya dipanggil interview ke sini gagal, dipanggil interview ke sini gagal, ke sini. Saya setelah jadi guru itu kerja di industri 4 tahun. Selama di industri itu mungkin udah hampir 100 kali saya interview. Tapi dari interview itu saya belajar bahwa
kelemahan saya di sini apa sih? Kelemahan saya di sini apa? Hal yang paling dasar, CV. Karena kembali yang saya bilang tadi, yang dibutuhkan 1, yang lama 1000. Kalau CV kamu itu sama dengan yang lain, ya apa bedanya, dan kalian nggak ada kekuatannya di CV. Mungkin kalian pinter, kalian bisa, Pak jangan tanya deh Pak, saya bongkar mobil, masak lagi bisa. Tapi kan orang nggak tahu kan, taunya dari mana minimal? CV dulu, dia baca di CV-nya itu. Perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Fahri Anwar dari kelas 11 TK 3. Udah, gitu. Nah, itu kan. Perkenalan diri itu, sini dulu Pak. Perkenalan diri itu bukan cuma perkenalan saya Fahri dari SMK 3 Bukan gitu Pak. Jadi kesempatan perkenalan itu adalah kesempatan first impression ART dari kalian. Contoh, perkenalkan nama saya Fahri, saya lulusan SMK 39. Saat ini saya sedang mencari pekerjaan dalam bidang, contoh ya, bidang teknik mesin otomotif, dan sambil saya mencari pekerjaan saya juga mengembangkan diri dengan mengikuti training. Nah itu hal seperti itu harus kalian jelaskan. Informasi penting untuk si AR. Jangan kan perkenalan, nama saya Fahri, saya dari SMK 39, rumah saya ada di Condet, saya anak keempat, orang tua saya masih ada, kemudian saya lahir tahun sekian, gak penting.